Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Herianti Latifa. Baik teman-teman, kali ini aku ingin kasih tips dan trik cara aku membagi atau mengatur keuangan bulanan yang tidak banyak, tapi bisa makan enak setiap hari tanpa pusing memikirkan mau masak apa hari ini. Pokoknya makanan enak, bisa makan mewah, kebutuhan terpenuhi semuanya, kebutuhan anak-anak juga terpenuhi. Penasaran kan teman-teman? Oke, sebelum menonton video ini dari awal sampai akhir, jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe, like, komen, dan share ya teman-teman, karena berbagi itu indah. Serta jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari aku. Baik teman-teman, sekarang aku akan memaparkan cara aku membuat keuangan aku tetap stabil walaupun jumlahnya sedikit. Nah, langsung saja ya teman-teman, lihat cara aku dan trik aku di TKP. Nah teman-teman, buat teman-teman yang mungkin punya gaji bulanan, jadi uang dapurnya harus bulanan, syukur-syukur bisa seperti yang aku rincikan ini ya teman-teman. Jika teman-teman mendapatkan uang jatah bulanan dari suami 1.400.000, nah mungkin bagi orang kaya 1.400.000 ini adalah uang yang sedikit, tapi buat kita yang ekonomi kita yang pas-pasan, jadi bukan menganggap uang ini dikit atau banyak, tapi bagaimana cara kita mensiasatinya supaya dapur kita tetap ngebul atau kebutuhan kita bisa tercukupi dengan uang yang tidak banyak ini. Nah teman-teman, ini aku udah buat rinciannya buat teman-teman mungkin gajinya lebih besar dari uang ini, bersyukur uangnya bisa ditabung selebihnya, karena bagi aku uang 1.400.000 ini sudah cukup mewah, bahkan lebih dari cukup untuk pasangan suami istri atau maksimal 4 orang dewasa itu sudah cukup. Apalagi kalau kita hanya suami istri dan punya balita, itu lebih dari cukup ya teman-teman. Nah rinciannya itu ya teman-teman, kita harus memisahkan belanjaan yang penting atau yang wajib atau yang pasti, kita harus pisahkan dulu. Kalau di sini aku pisahkan misalnya belanja dapur mingguan. Kenapa aku buat belanja dapur mingguan? Karena belanja dapur itu wajib sekali kita masukkan ke dalam belanja bulanan, karena belanja dapur itu adalah belanja yang pasti dilakukan bagi semua ibu rumah tangga ya teman-teman. Kenapa aku buat mingguan? Karena kalau belanja harian, saya pastikan si uang 200.000 ini tidak cukup atau tidak mencukupi, karena belanja harian itu lebih mahal dan lebih boros ya teman-teman. Jadi buat teman-teman boleh dicoba belanja mingguan. Nanti kalau teman-teman mau listnya yang lebih, si uang 200 ini bagaimana cara membagikannya supaya bisa mencukupi belanja mingguan, insya Allah selanjutnya akan aku buat si uang 200 ini rincian yang lebih rinci lagi di video aku selanjutnya. Kalau sekarang aku buat secara garis besarnya saja. Buat teman-teman bingung belanjanya di mana mingguan ini, aku sarankan untuk kita yang punya uang bulanan yang pas-pasan ini, aku sarankan belanjanya di pasar tradisional. Jangan pernah malu, jangan pernah gengsi untuk belanja di pasar tradisional ya teman-teman, karena kita harus tahu diri juga dengan kemampuan kita ya teman-teman. Jadi si uang 200 ini akan cukup mewah belanja per minggu, bahkan kulkas kita akan tetap
full, kita akan bisa makan ikan, ayam, bahkan daging serta udang di uang 200.000 ini. Nah, buat teman-teman mungkin tinggal di kampung, bisa juga belanjanya di pasar tradisional yang biasa tiap seminggu itu sekali, atau disebut kalangan atau pekan ya teman-teman. Kebutuhan lainnya ya teman-teman, 2 pak pampers. Kenapa aku masukkan di sini pampers? Aku punya balita. Bagi teman-teman yang tidak memiliki bayi di rumahnya, berarti sisa uang 118.000 ini bisa dialokasikan untuk kebutuhan lainnya ya teman-teman. Nah, uang 2 pak pampers dengan uang 118.000 ini ya teman-teman, anak aku sudah bisa pakai pampers siang, malam, pagi, sore 24 jam full ya teman-teman. Tapi bukan berarti anak kita yang baru lahir kita pasang pampers juga ya teman-teman, karena kasihan kalau masih kecil. Menurut aku pakai pampers yang pas itu umur 40 hari ke atas. Nah, selanjutnya yaitu 2 pak tisu kering. Nah, tisu kering ini 20.000 ya teman-teman, bisa kita gunakan untuk keperluan sehari-hari kita. Kemudian 4 bungkus tisu basah. Kenapa aku masukkan tisu basah? Karena aku mempunyai baby ya teman-teman, karena tisu basah ini sangat dibutuhkan. Bagi teman-teman yang tidak mempunyai bayi di rumahnya, tisu basah ini bisa di skip atau tidak perlu ya teman-teman. Kalau perlu juga boleh dimasukkan, kalau tidak bisa biayanya itu teman-teman pindahkan ke biaya keperluan lainnya. Kemudian kebutuhan yang pasti lainnya yaitu beras. Untuk rumah kita yang punya dua anggota keluarga atau 4 anggota keluarga, 20 kilo beras itu sudah cukup. Bisa juga lebih, bisa juga kurang ya teman-teman. Nah, masalah harganya aku tulis di sini 200.000, tapi bisa juga lebih dari itu tergantung kebutuhan teman-teman. Bisa teman-teman atur. Nah, jadi teman-teman, kebutuhan yang pasti setiap bulan itu jumlahnya 1.200.000. Nah, ada juga kebutuhan lainnya ya teman-teman. Di sini aku buat 1 renteng sampo. Kenapa aku buat sampo rentengan? Karena sampo rentengan selain lebih irit, lebih mudah kita untuk menghitung setiap harinya. Untuk 1 renteng ini biasanya bisa kita gunakan selama untuk 2 orang selama 1 bulan. Bisa saja kurang di akhir bulan, nanti bisa kita tutupi oleh uang-uang receh yang sisa belanja atau sisa jajan anak kita ya teman-teman. Kemudian 1 botol pewangi pakaian seharga 30.000. Kenapa aku pakai yang botol tapi tidak yang rentengan? Karena aku pernah pakai yang rentengan yang malah lebih boros ya teman-teman, karena 1 renteng itu harganya 10.000, tapi untuk 1 renteng tidak bisa mencukupi kebutuhan pewangi kita dalam sebulan. Karena kalau dibuat 1 bungkus pewangi, yang ada pakaian kita tidak sama sekali harum, jadi itu mubazir. Jadi aku putuskan untuk memakai pewangi laundry yang botol yang harganya 30.000. Nah, kemudian 4 buah sabun mandi. Untuk sabun mandi aku pakai yang harga biasa saja ya teman-teman, yang harga 2.000-an, 2.500-an. Itu udah cukup untuk kita ekonomi menengah ke bawah. Jadi sebulan itu 4 buah, kadang 3 buah sudah cukup ya teman-teman. Jadi sisanya bisa jadi stok kita untuk bulan depan sebesar 10.000. Kemudian 1 tube odol besar. Kenapa aku tulis odol besar atau aku sangat menyarankan odol yang ukurannya besar? Biar kita mudah dalam sebulan itu kita cukup beli 1 odol besar. Ini udah cukup untuk kebutuhan kita dalam sebulan. Harganya aku tulis di sini 20.000 karena
aku tulis harga rata-rata aja. Biasanya di pasar itu ada yang 17, ada yang 18, antara itu ya teman-teman. Jadi jumlahnya itu kebutuhan lainnya ini sebesar 80.000. Jadi pengeluaran yang terduga setiap bulan kita itu 1.280.000. Maka uang kita akan masih tersisa ya teman-teman. Hebat kan, uang kita masih tersisa 120.000. Untuk apa? Nah, 120.000 ini kita bisa buat untuk beli gas sesuai kebutuhan kita. Misalnya, kenapa tidak aku buat rinciannya gasnya 1 atau 2, karena harga gas di berbagai tempat berbeda. Kemudian kebutuhan gas rumah tangga itu berbeda juga, ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3 ya teman-teman. Nah, jadi 120 ini bisa persiapan untuk jajan anak, beli gas, atau bisa juga untuk keperluan yang tak terduga lainnya. Dan kalau memang masih memungkinkan, kita bisa menabung 10.000, 20.000. Nah, kenapa tidak? Gitu ya teman-teman. Jadi itulah rinciannya. Si uang bulanan 1.400.000 ini kita bisa makan mewah, makan cukup, tidak bingung lagi besok mau makan apa karena stoknya di kulkas. Dan ini berlaku bagi rumah tangga yang sudah mempunyai kulkas ya teman-teman. Kalau tidak mempunyai kulkas, aku jamin teknik ini tidak bisa diterapkan karena sayuran, lauk pauk itu akan rusak. Nah, buat teman-teman yang belum punya kulkas, jangan bersedih, terus menabung supaya bisa beli kulkas demi kehematan rumah tangga. Nggak perlu baru, second pun nggak apa-apa, yang penting fungsinya. Nah, oh ya teman-teman, aku lupa ya, untuk sabun cucinya 10.000 sudah cukup ya teman-teman. Karena kalau kita mempunyai biaya bulanan seperti ini, aku menyarankan pakai deterjen yang liquid ya teman-teman, karena lebih murah dan lebih ekonomis. Seperti Soknin liquid itu bisa kita pakai sehari satu, jadi satu renteng itu sudah cukup untuk sebulan atau kurang. Kita bisa tutupi dengan uang sisa-sisa belanja yang lainnya. Kalau sudah dirinci seperti ini, insya Allah kebutuhan kita terpenuhi semuanya. Uang kita akan jelas keluarnya kemana, dan yang pasti walaupun duitnya sedikit, tapi kulkas full dan dapur terus ngebul. Oh ya, lupa ya teman-teman, uang ini tidak termasuk listrik dan transportasi ya teman-teman. Ini pure untuk belanja dapur, sumur, dan kasur ya teman-teman, serta kebutuhan anak-anak. Kalau listrik, pulsa, semuanya itu di luar uang 1.400.000 ini ya teman-teman. Nah, itu saja ya teman-teman rinciannya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.